Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate. Abang ngapain? Dan bisa menjadi payung sebelum hujannya buat kita semua. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Bentar ya guys. Sini abang nih. Tuh masuk. Masuk. Sana masuk. Ini mau masuk lemari guys. Kucing aku mau masuk lemari. Siapa? Suka ngumpet-ngumpet begitu, nyempil. Tak kalau maknya pergi, dia nyari ke bawah. Masuk situ, masuk. Kita lihat situasinya maskulin. Kita baca doa ya. Kita lihat. Eight of Cups. Bentar ya guys. Basah. Habis nyiram pohon. Eight of Cups. Four of Wands. Seven of Swords. Nine of Wands. Nine of Pentacles. Five of Swords. Oke, ada the Lovers ya di bottom of the decknya. So guys, aku ngelihatnya sih maskul ini mencoba menghindar ya untuk rujuk dari kamu, mencoba memanipulasi keadaan perasaannya dia sendiri ya, dan dia menjadi orang yang begitu fanatik terhadap egonya dia sendiri, kebenarannya dia sendiri, dan juga kesuksesannya dia sendiri. Dia merasa dia sukses tuh dari kerja kerasnya dia. Dia merasanya seperti itu. Padahal ujungnya sia-sia guys. Padahal ujungnya sia-sia. Dan Garfield. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin sebenarnya sudah menyerah dengan kesendiriannya dia ya, terutama untuk meraih kesuksesannya dia tuh dia udah nyerah. Kenapa bisa nyerah sebenarnya? Tapi dia masih terlihat baik-baik aja. Padahal udah nyerah, udah pasrah. Karena yang aku lihat di sini sudah banyak ketidakberuntungan. Jadi dia coba untuk membohongi dirinya dia sendiri, ya, coba untuk menghalangi tentang rujuknya sama kamu. Padahal di sini dia bermimpi terus loh untuk kembali sama kamu, bahagia kalau rujuk lagi. Ya, ini aku lihat energinya. Ya, padahal dia tahu gitu loh.
kebahagiaan dia tuh ya ada ketika koneksi kalian bersama lagi. Ini pilihan besar ya. Jadi dia coba untuk bisa kembali lagi sama kamu. Dia memantau keadaan, mencoba memakai trik untuk bisa move on dari masa lalunya dengan kamu, mencoba menutupi communication, mencoba menutupi masa lalu dengan cara liciknya dia dan dengan trik manipulasinya, pengkhianatan, bahkan juga melakukan suatu penipuan atau pencurian juga ya secara harta gitu ya. Tapi berujung sia-sia sih, percuma ya. Kita lihat situasinya Mas Colin. Itu ya, mencoba blok kisah masa lalu, mencoba blok tentang kekecewaan, tapi mau gak mau dia harus nerima kenyataan tentang pilihan. Dia penuh dengan depression, stres juga, banyak sekali ketakutan yang dia hadapi karena ada dua pilihan, terutama tentang kesetiaan. Nih dia bertaruh ya. Ini harusnya bisa introspeksi diri dan melihat lebih dalam lagi ya tentang masa lalu, tentang pilihan. Mana yang dia pilih, tentang materi, secara fisik atau secara koneksi ya. Pilihan yang sangat dalam dan pilihan yang sangat sulit karena perselingkuhan terjadi terulang kembali seperti masa lalu, bahkan bisa lebih parah dibandingkan dengan kamu. Ten of Cups. Penuh dengan tipu muslihat ya. Mungkin kembali ke kamu, mungkin tidak, mungkin iya. Karena masih banyak drama yang harus dia selesaikan. Tapi dia tidak belajar dari masa lalu begitu 100% ya. Karena dia masih ngikutin egonya dia. Oh my God, yes and no. Stress, depression, merasa banyak teror, lelah, capek, gak bahagia, gak nyaman, rasa bersalah, penyesalan.
bebannya berat sekali, overburdened, overloaded. Okay, so dia sulit untuk mencapai dewasa, sulit untuk mencapai kesuksesan secara finansial, dan juga berat banget tanggung jawabnya, tertekan untuk meraih profit dalam dirinya, terutama tentang materi, kekayaan. Ini sulit dia genggam, dan aku ngelihatnya di sini ya, dia harus belajar ya tentang kegagalan. Dia masih membawa kenangan di masa lalu dengan kamu, dengan cara ngeblok komunikasi dari kamu, ngeblok untuk move on dari kamu, mencari pasangan lain, menjadi orang lain. Pada akhirnya dia tertekan sendiri, banyak kesedihan yang dia jalani, dan dia merasa banyak kesulitan karena semuanya diambil sebagai garansi, yaitu jaminan. Jadi dia kayak gini, gue jamin lah feminim gak akan dengan orang lain, gue jamin feminim akan selalu nunggu gue yakin feminim bla 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 bla. Itu cara dia ego ya. Pada akhirnya dia terperangkap dalam kesulitan, terperangkap dalam dua pilihan, selalu ada orang lain, ya. Ada the Eight of Cups, Four of Wands, Seven of Swords, Nine of Wands, Nine of Pentacles, Five of Swords, the Two of Swords, the Lovers, and the Ten of Cups, and the Five of Cups, Ten of Wands, and the Hangman. Maskulin, ketika kamu merasa kesedihan, ketika kamu merasa kehilangan dari yang namanya kebersamaan, hasil, ya, kehilangan hasil dari cara kamu bekerja sama dengan orang lain atau berselingkuh dengan cara komitmen. Pada akhirnya kamu gunakan trik lagi, manipulasi, untuk menghilangkan rasa kesepian kamu, untuk menghilangkan rasa kegagalan kamu, ya, dengan cara kamu memberikan trik lagi dengan orang lain. Pada akhirnya kamu terperangkap atau hidup dalam kesulitan, hidup dalam ketidakberuntungan, hidup dalam ketakutan, ya, hidup dalam keegoan. Kecewa tapi tidak bisa diutarakan. Mencoba mengkhianati suatu koneksi spiritual, yaitu tentang twin flames. Pada akhirnya kamu terperangkap dalam kesia-siaan, terperangkap dalam kesedihan, penyesalan, tidak ada perubahan, terutama dalam dirimu sendiri. Kesuksesan juga tidak stabil, ya, karena kamu masih menggenggam atau menggantungkan komunikasi, tidak jujur, ya.
Kamu tuh kayak tipikal hidup bersama tapi nggak ada status, atau tipikal orang yang ada status tapi tidak mau dikengkang gitu ya. Kebebasan. Oke, kita lihat lagi situasi maskulin. Oke. Maskulin, kamu ingin bangkit, ingin kembali dengan feminim kamu. Kamu masih stuck dengan koneksinya sebenarnya, tapi kamu tahan ya, aku lihat. Dan ya kamu ingin kembali pada feminim karena hidup kamu tidak ada kemajuan. Ya, kesuksesan kamu juga menggantung. Yang kamu kecewa sih sebenarnya dengan cara kamu hianati koneksi ini, terutama yang sudah menikah ya. Kamu mengkhianati kenangan kalian, mencoba memanipulasi koneksi ini kembali, tapi mengacaukan ketulusannya feminim, sehingga pada akhirnya ya feminim bertaruh dalam mencintai dirinya dia sendiri. Bahkan sebagian dari feminim ini bertaruh karena masih digantung statusnya, sehingga mencintai dirinya dia sendiri tidaklah full ya. Tapi feminim di sini tetap bertahan. Sebenarnya feminim juga sebagian masih ada yang menerima kembalinya maskulin, karena salah satu koneksi ya memang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama ya, stabil lagi bisa. Tapi memang di sini feminimnya harus bangkit dulu, yaitu bertaruh mencintai diri sendiri. Dan ini bisa makan waktu lama, nggak bisa sebentar. Ya, minimal tuh 4 tahun, maksimal bisa 9. Dalam perjalanan 4 tahun itu ya pasti ada hasil, nggak mungkin nggak ada, pasti ada hasil. Ya, kecewa karena sudah mengkhianati koneksi ini, mau kembali ke kamu juga keblok. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah memberikan tameng, memberikan pagar untuk dirimu ya, untuk belajar membayar karma, dan itu membuat kamu belajar untuk menerima tentang trust issue di masa lalu. Segala permasalahan kamu coba untuk stabilkan, walaupun feminim merasa disia-siakan. Maskulin, kamu ketika kehilangan tujuan hidupmu, kamu bukannya belajar untuk lebih dewasa, tapi belajar mencari komitmen dengan orang lain. Ya, seharusnya kamu belajar dedikasikan dirimu. Ya, boleh berteman atau
kerjasama dengan orang lain, tapi jangan sampai ada perselingkuhan gitu loh, ya. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini masih stalking kamu, mau kembali, tapi terhalang ya dari karma masing-masing, dan terhalang dengan trauma. Maskulin pun sebenarnya trauma dengan dirinya, dengan keadaan. Ditambah lagi maskulin melihat feminin sudah bisa berdamai, sudah bisa bertanggung jawab tentang dirinya dia sendiri, walaupun harus bertaruh, ya merasa sia-sia selama ini untuk bersatu ataupun memperbaiki. Tapi dia melihat feminin itu sangat luar biasa. Makanya dia mengambil kebaikannya feminim itu, ketulusannya, sebagai garansi, yaitu garansi, jaminan. Kita lihat lagi ya. Maskulin, hal yang kamu takutkan adalah tentang kejujuran sebenarnya, terutama processing spiritual. Itu kamu takut banget. Dan yang aku lihat di sini, ya maskulin bertaruh ya, karena feminim pun bertaruh, belajar mencintai diri sendiri, walaupun harus menggenggam perasaan cintanya terhadap kamu, dan dia nggak bisa utarakan lagi ke kamu. Ini bertaruh, sama-sama terperangkap dalam perasaan sia-sia, tapi dengan cara yang dan situasinya berbeda. Kesuksesan sudah digenggam oleh feminim ya, lambat laun ya. Ada yang sudah merasakan dalam perjalanan healingnya 3-4 tahun ya, atau sampai 9-10 tahun. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. The union of hearts, a love connection, defies explanations. Penjelasan. Love makes the difference. Love is all around you. There is a love everywhere, all the time. Simply acknowledge this is a truth. Appreciate this moment. Kamu harusnya banyakin rasa bersyukur ya dalam setiap keadaan saat ini. Karena kalau kita banyak bersyukur, pastinya akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan, kedewasaan, bahkan cinta sejati. Kalau kita banyakin bersyukur, akan banyak cinta sejati datang terhadap diri kita. Dan maskulin ini harusnya banyakin bersyukur intinya. Dan maskulin, kamu harus bertanya tentang pertolongan hidupmu untuk union kembali dengan cara menjelaskan ya tentang masa lalu. Karena di sini kamu masih mempermainkan koneksi twin flames ini. Ya, masih.
Apa sih yang kamu butuhkan sebenarnya maskulin? Dan apa yang kamu ikuti? Support seperti apa yang membuat kamu bahagia? Kamu ingin kembali, itu hatimu berkata, tapi pikiran dan tindakanmu itu berbeda. Cinta sejati yang membuat banyak perbedaan. Ya. Cinta sejati itu bisa membantu menyembuhkan masa lalu yang sangat berat, sangat terluka, asalkan sama-sama saling jujur, saling menjelaskan tentang keinginan masing-masing, tentang ketidaksukaannya masing-masing. Sekarang feminim itu sedang bertaruh dalam pembayaran karma, dalam koneksi twin flames. Bahkan sebagai feminim masih ada yang bersama dengan maskulin, tapi tetap menggenggam isu di masa lalu. Dan ini membuat hidup kalian itu sebenarnya sama-sama sia-sia. Kamu juga nggak jujur ke feminim, feminim juga sudah lelah dengan kebohongan kamu, dengan drama kamu, dengan ketidaksyukurannya kamu. Padahal kamu banyak disukai orang, disukai siapapun selama kamu dengan feminim, ya. Karena energi feminim inilah yang membantu menarik energi luar. Entah itu rezeki ataupun pasangan lawan jenis, bahkan sesama jenis itu bisa. Karena ada energi ketulusan yang diberikan oleh feminim. Dan itu membuat ya setan-setan menggoda. Kamu sebagian dari maskulin ada yang mencoba minta bantuan untuk bisa mengembalikan feminim kembali. Karena ini membuat maskulin bisa menjadi dirinya dia sendiri ketika bersama feminim. Dan feminim menahan untuk kembali sih sebenarnya. Walaupun bersama, tapi ketulusan cintanya udah tidak diberikan seluruhnya untuk maskulin. Oke. So, maskulin, aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku, Lucky Tarot Diamond. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.